Ya, yang bikin saya tertarik itu kan ayamnya cepat bertelur, yaitu umur 5 bulan udah mulai bertelur. Dan menurut data dari Kementerian Pertanian itu kan ayam KUB bisa bertelur per tahun itu antara 180 butir sampai 200-an butir telur. Permasalahan pakan tadi saya untuk menekan itu salah satu caranya yaitu saya dengan budidaya maggot BSF. Semisal ya, ayam itu per hari butuh 100 gram pakan. Karena saya pakai maggot, jadi yang 70% itu saya pakai pakan campur, yang 30% itu maggot. Jadi kan lumayan kan 30% menekan biaya dan kalikan berapa ekor ayam. Ya. Selamat datang di peternakan kami, peternakan ayam KUB terpadu, yaitu di Mahafarm, alamat di Klodran, Ngringinan, Palbapang, Bantul. Tepatnya 2,5 kilo selatan Polres Bantul. Untuk nama saya Ibnu Satria Wibawa, biasa dipanggil Ibnu. Peternakan ini mulai berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Berawal dari pelihara 50 ekor ayam dan pernah sampai sekitar 300-an ekor ayam. Awal mula pelihara ayam itu kebetulan punya teman dosen peternakan. Itu kan saya ditawari, coba mas pelihara ayam KUB. Kemudian saya tanya, ayam KUB itu apa pak? Saya searching di Google kan, wah ternyata menarik. Salah satunya kan yang menarik itu kan konsumsi pakannya kan lebih efektif, lebih dikit daripada ayam kampung pada umumnya. Kemudian kedua, pertumbuhan lebih cepat. Semisal untuk pedagang itu, semisal itu nutrisi tercukupi itu 3 bulan udah bisa panen. Karena rata-rata permintaan resto itu kan 9 on sampai 1,1 kilo. Kalau lebih dari 1,1, restonya itu nggak mau. Makanya 3 bulan kita udah mulai panen. Terus selanjutnya yang bikin saya tertarik itu kan ayamnya cepat bertelur. Yaitu umur 5 bulan udah mulai bertelur. Dan menurut data dari Kementerian Pertanian itu kan ayam KUB bisa bertelur per tahun itu antara 180 butir sampai 200-an butir telur. Seperti itu yang bikin saya tertarik gitu. Dulu dari pengalaman saya awal mulai itu saya nyiapkan kandang dulu. Pertama kan karena waktu itu saya beli DOC 50 ekor itu dari BPTP di Piungan. Waktu itu kan saya ada 100 ekor, saya bagi 2 sama teman saya, jadi masing-masing 50. Setelah itu yang 50 tak bawa pulang, terus selama 1 bulan itu tak taruh di kandang box. Jadi itu dengan pemanas lampu, saya tutup rapat biar itu hangat. Nanti setelah 1 bulan atau 4 minggu ayam itu turun ke kandang bawah, yaitu kandang yang lebih besar. Yang bawahnya itu saya lapisi tanah, kemudian saya sebari dolomit untuk antisipasi jamur penyakit. Kemudian atasnya baru saya kasih sekam. Di situ umur 4 minggu atas di situ, terus pakannya pun udah pakan campur. Beda ketika umur 4 minggu itu 0 sampai 4 minggu itu full BR. Tantangan yaitu yang jelas ternak itu aspek utama dan nggak bisa dilepaskan itu harga pakan. Bagaimana caranya kita bisa survive, kita pakan murah tapi nutrisi tercukupi. Kalau enggak, ya nanti panennya kita untungnya mepet. Permasalahan pakan tadi saya untuk menekan itu salah satu caranya yaitu saya dengan budidaya maggot BSF. Kebetulan kan maggot kan menurut penelitian kan proteinnya sampai 42%. Sedangkan BR kan 20-21%. Nah, itu kan untuk mencukupi nutup. Semisal ya, ayam itu per hari butuh 100 gram pakan. Karena saya pakai maggot, jadi yang 70% itu saya pakai pakan campur, yang 30% itu maggot. Jadi kan lumayan kan 30% menekan biaya dan kalikan berapa ekor ayam. Sedangkan maggotnya kan saya untuk budidayanya kan hanya memanfaatkan sampah organik dapur. Misalnya sisa-sisa makanan atau barang-barang busuk yang organik, itu nanti buat makanan maggot. Itu pun nggak pernah beli, rata-rata dikasih sama temen atau kenalan resto, seperti itu. Biasanya kan pagi itu sebelum saya kasih pakan campur kan rata-rata kan tempat pakannya kosong, itu saya kasih maggot dulu biar nggak tercampur. Karena kalau saya kasih makan bareng, istilahnya maggot saya campur dengan pakan campur, nanti pasti salah satu itu pakannya menyebar kemana-mana. Karena kan makan ayam kan nggak teratur asal aja, kadang maggotnya menyebar kemana atau jagungnya gitu. Makanya itu saya antisipasinya, pertama saya kasih maggot, setelah maggot habis baru saya susuli itu pakan campur. Dulu pernah tak campur tapi nggak efektif, pada nyebar kan ketika dicucui ayam itu dimakan, nggak efektif, malah hilang kan. Maggot itu dari pengalaman saya, tapi kan tiap peternak kan punya pengalaman masing-masing.
Kalau yang saya alami itu menekan biaya pakan sampai 30%, bahkan bisa 35%, tergantung berapa banyak maggot yang kita milikin. Kebetulan saya ini ada 2 jenis. Kebetulan yang kecil yang masih di box itu jenisnya ayam KUB1. Kemudian yang besar ini untuk indukan itu ayam KUB2. Kalau untuk perbedaan KUB1 dan 2 itu, KUB2 itu kan hasil pengembangan dari KUB1. Jadi di situ kan KUB2 itu untuk produksi telur per tahun itu lebih banyak dibandingkan KUB1. Bisa selisih 20-an butir lebih. Tapi kekurangan KUB2 itu rata-rata badannya itu tubuhnya lebih kecil daripada KUB1. Istilahnya gini, kalau dari yang pernah saya alami ya, KUB1 itu menurut saya lebih cocok untuk ke pedaging. Kalau untuk petelur lebih cocok ke KUB2. Sebagai contoh aja untuk kandang saya, misal kita awalnya modal 100 ekor DOC. Istilah itu kalau kita beli 1 box DOC, itu nanti kan kita selama 0-4 mingguan kasihkan ke kandang box. Itu kan kita butuh ukuran kandang box itu, kalau tempat saya itu lebarnya itu 75 cm, terus panjangnya itu 180 cm. Kemudian tuh nanti kan setiap hari entah siang atau malam kita kasih pemanas dan penerangan lampu yang kuning lampu dop istilahnya. Itu kan untuk kandang ukuran segitu butuhnya 2 lampu aja, masing-masing 10 watt, jadi total 20 watt. Kemudian untuk pakannya pun 1 bulan atau 0-4 minggu itu full BR. Kemudian untuk saya mulai ngasih maggot ke ayam itu mulai umur ayam sekitar 5 minggu. Jadi saya kasih dikit-dikit biar ayamnya nggak kaget lah. Setelah kemarin selama 0-4 minggu kan dia tak kasih full BR. Kemudian 4 minggu atas saya nyampur pakan jagung, bekatul fermentasi sama BR. Tak campur, saya kasih dikit-dikit biar nggak kaget. Dengan selama 1 minggu awal istilahnya adaptasi pergantian pakan itu, saya banyakin BR-nya. Setelah 1 minggu saya kira dia udah cukup bisa adaptasi, ya baru saya kasih campuran normal antara jagung, katul sama BR. Kemudian di sela-sela itu saya kasih maggot dikit-dikit. Maggotnya pun yang masih kecil-kecil, karena kan umur segitu kan istilahnya mulut ayam atau cucuknya ayam kan masih kecil. Nanti kalau besar ya dia nggak bisa makan banyak, kecil-kecil dulu buat penyesuaian. Kalau setelah dia agak besar ya kasih maggot yang besar, nggak apa-apa. Terkait penyakit tuh hampir semua ternak itu bisa dibilang pasti kena penyakit. Kayak kita lah, makhluk hidup pasti sakit lah. Sakitnya itu ayam itu setahu saya itu paling ND, tetelo seperti itu. Saya lebih ke pencegahan aja. Ketika di usia baru lintas itu saya vaksin. Nanti umur 4 minggu sebelum dia turun ke bawah saya vaksin. Nanti selanjutnya umur 4 bulan saya vaksin. Seperti itu lebih pencegahan. Selain pencegahan melalui vaksin, mungkin lebih ke sanitasi atau kebersihan kandang. Misal tempat minum, ketika kita mengganti minum itu paling enggak lah minumnya kita cuci lah, kita bersihin pakai kayak kita kalau nyuci piring lah, alat makan kayak gitu biar nggak kotor. Masalahnya kan minumnya bersih atau kotor dia pasti masuk ke tubuh ayam itu. Nggak tahu, misal kotor kan dicurigai nanti dia bawa penyakit, terus akhirnya ayamnya bisa sakit. Terus kalau untuk pencegahan ke jamur atau virus lebih ke itu. Seminggu sekali saya semprot disinfektan di lingkungan kandang ini, termasuk kenakan ayamnya. Mungkin bisa nanti pakai disinfektan merek Rodalon atau Cabada. Itu di toko pakan ternak banyak. Selain itu nanti kan 2 minggu sekali alasnya saya sebari itu dolomit atau batu kapur untuk mencegah pertumbuhan jamur. Karena kan setahu saya kan dolomit itu kan panas. Nanti dia kan kenakan jamurnya nggak jadi tumbuh, akhirnya jamurnya mati. Lebih sederhana seperti itu. Untuk peluang ayam KUB sebenarnya itu peluangnya besar. Sekarang kan trennya resto itu rata-rata yang diminta oleh konsumen ke resto itu kan ayam kampung. Belum lagi kan kadang ada itu orang yang alergi sama ayam leher. Makanya dia terus larinya ke ayam kampung. Lagi pula kan ayam kampung kalau kita masak, selain cuma kita sembelih, kita masak cuma pakai bumbu bawang putih sama garam pun udah gurih. Nggak usah bumbu yang macam-macam. Kemudian nanti kan banyak lah sekarang warung yang menyajikan menu ingkung. Ya, dia kan larinya ke ayam KUB. Gak mungkin dia nanti pakai ayam kampung yang diumbar. Misalkan sehari dia butuh 100 ekor. Nanti pengepulnya suruh nyari 100 ekor tiap hari. Nggak mencukupi. Makanya kan KUB itu hasil pengembangan atau teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, khususnya Balit Bangtan, atau sekarang namanya BPSIP Watt di Ciawi itu kan. Untuk permintaan itu kalau untuk yang ayam istilahnya saya panen untuk pedaging yang bobot 9 on sampai 1,1 itu saya rata-rata udah diambil sama resto. Kebetulan kan teman saya punya resto, dia sering meminta ke saya itu tolong disediakan berapapun nanti saya ambil dan bobot segitu.
Kemudian kalau untuk yang lebih besar istilahnya pulet atau calon indukan tuh saya juga melayani. Itu saya udah pernah ngirim ke Sukoharjo, Blitar, Kediri, terus Banjar, Tasik, Wonosobo. Lupa saya banyak enggak. Ke DOC pun saya juga itu melayani pengiriman ke luar kota dalam pulau. Paling timur tuh saya ngirim ke Banyuwangi, itu udah langganan. Paling barat itu terakhir saya ngirim itu 3 minggu yang lalu itu saya ngirim ke Serang, Banten. Untuk menumbuhkan potensi anak muda untuk beternak atau bertani itu sepertinya sekarang agak sulit. Karena mereka rata-rata larinya ke teknologi. Sebenarnya itu kalau kita minat ke teknologi atau media sosial bisa kita gabungkan dengan peternakan. Istilahnya, yuk kita nggak usah malu lah kita beternak. Karena ternak atau bertani kan istilahnya kita kaitannya dengan ketahanan pangan. Selama manusia masih hidup, ketahanan pangan masih berlaku. Jadi kita berternak, nanti kita pasarkannya melalui media sosial atau teknologi yang kita kuasai atau kita ketahui seperti itu. Jadi kan meskipun istilah ternak itu agak ketinggalan zaman, tapi kan kita pakai ilmu ternaknya. Tapi ketika memasarkan kita pakai tadi dengan kemajuan teknologi yaitu media sosial. Jadi dua-duanya jalan lah, nggak usah malu, nggak usah takut kotor lah. Untuk calon indukan itu mulai harga dari 80.000. Nah, ini tergantung besarnya ayam dan usia ayam. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang berminat atau istilahnya kita mau belajar bareng, silakan nanti bisa menghubungi ke nomor WA Mahafarm. Yang nomor pertama itu 0813 2827 3738. Nomor yang kedua itu 0881 6776 377. Atau mungkin bisa kunjungi ke media sosial kami di Instagram mahafarm_KUB. Nanti cek di Mahafarm masih keluar. Atau cara gampang lah, buka di Google Map Mahafarm gitu. Biasanya keluar. Rata-rata mereka pada tahu dari situ. Untuk pelatihan, misalnya ada yang mau, ya nanti istilah saya bukan ngajari tapi kita belajar bareng gitu. Kalau saya ngajari, kayaknya belum pantas lah. Saya cuma belajar dari pengalaman aja. Mungkin kalau mau pelatihan nanti bisa lah nanti dibantu rekan saya yang itu dosen peternakan, mungkin dia lebih punya kapasitas lah untuk mengajari daripada saya. Untuk pesan saya, kita sebagai anak muda atau generasi penerus bangsa, mari yuk kita jangan lupa lah untuk istilahnya menggalakkan lagi untuk pertanian atau peternakan. Karena kan tanpa pertanian atau peternakan, generasi bangsa itu nggak akan bisa menjadi generasi bangsa yang cerdas. Karena apa? Untuk menjadi cerdas kan kita butuh asupan atau makanan yang bergizi. Salah satunya mungkin dari sayur-mayur yang kita tanam dalam pertanian maupun dari daging ayam kampung yang istilahnya ayam asli dari negeri kita sendiri, yang jelas itu kan alami dan lebih bergizi daripada ayam potong seperti itu. Yuk kita nggak usah malu lah beternak, dan misal kita berminat ke teknologi bisa kita hubungkan tadi seperti apa yang saya katakan tadi, kita pasarkan ternak atau pertanian kita dengan media sosial seperti itu. Oh iya, ini potensi. Oh iya, ini potensi.